Berhenti! Kamu mau lari kemana? Saya tidak mencuri apa-apa, Pak. Kamu lagi. Maaf Pak, saya sudah sering memperingatkannya. Saya cuma ingin... Cuma apa? Saya cuma mendoakan ayahku. Assalamualaikum sahabat cerita. Bayangkan, di sebuah pemakaman mewah di tengah kota, ada seorang gadis pemulung dengan pakaian lusuh dan kaki kotor, yang datang setiap hari ke satu makam orang kaya. Duduk diam, menatap lama, dan menangis tanpa suara. Ia diusir, dihina, bahkan dipaksa keluar. Namun anehnya, ia selalu kembali ke tempat yang sama. Sampai suatu hari, putra kandung dari orang yang dimakamkan itu datang dan melihat gadis itu di sana. Dengan marah, ia menuduh dan menghinanya kotor. Namun saat gadis itu akhirnya berbicara, semua terkejut. Ternyata, sahabat semua, sebelum kita lanjut, tuliskan dulu di kolom komentar sahabat semua nonton dari kota mana. Semoga yang sudah like channel ini, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan, dan dikabulkan semua doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Langit sore itu tidak benar-benar cerah, juga tidak sepenuhnya mendung. Warnanya pucat, seperti menahan sesuatu yang tidak sempat turun menjadi hujan. Di tengah keheningan pemakaman besar itu, seorang gadis berjalan pelan di antara deretan makam yang tersusun rapi. Kakinya tanpa alas, telapak kakinya kotor, dan penuh bekas luka kecil yang sudah lama mengering. Setiap langkahnya ringan, tapi meninggalkan jejak yang seolah tidak ingin terlihat. Namanya Rani. Baju kaos abu-abu yang ia kenakan tampak robek di beberapa bagian. Lubang kecil di bahu dan pinggang memperlihatkan kulitnya yang kurus. Celananya lusuh, warnanya sudah pudar, dengan jahitan yang tampak asal-asalan. Rambutnya diikat seadanya, beberapa helai jatuh menutupi wajahnya. Namun langkahnya tidak ragu. Ia tidak melihat ke kanan atau ke kiri. Seolah ia sudah sangat hafal tempat itu. Rani melewati beberapa makam yang penuh bunga, ada yang dihiasi foto, ada yang ditutupi payung kecil, bahkan ada yang dijaga oleh keluarga yang masih berdiri diam di sampingnya. Tapi ia tidak berhenti. Sampai akhirnya, ia tiba di satu makam yang berbeda, lebih besar, lebih bersih, lebih mencolok dari yang lain. Batu nisannya hitam mengilap, seolah baru dipoles. Bunga putih dan kuning tersusun rapi di atasnya, masih segar, masih wangi. Tidak ada satu helai daun kering pun yang berani jatuh terlalu lama di sana. Rani berhenti. Napasnya sedikit berubah, lebih pelan. Matanya menatap nama yang terukir di batu itu. Lama sekali, seolah ia sedang membaca sesuatu yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Perlahan, tubuhnya menurun. Ia berlutut di samping makam itu. Tangannya yang kecil, kasar, dan penuh bekas kotoran menyentuh sisi batu dengan sangat hati-hati. Gerakannya pelan, seperti takut merusak sesuatu yang bukan miliknya. Ia tidak langsung menangis, tidak juga berbicara, hanya diam. Namun matanya mulai berkaca-kaca. Angin sore berhembus pelan, membuat rambutnya yang kusut bergerak sedikit. Rani menunduk, lalu perlahan menyandarkan kepalanya di sisi makam itu. Dan saat itu, air matanya jatuh, pelan, tanpa suara. Seolah tangisan itu sudah terlalu sering keluar hingga tidak perlu lagi didengar. Beberapa orang yang lewat hanya melirik sekilas. Seorang pria tua yang sedang menabur bunga di makam lain sempat berhenti, menatap Rani dengan alis berkerut, lalu kembali menunduk dan melanjutkan kegiatannya. Tidak ada yang benar-benar peduli. Di tempat seperti ini, setiap orang sibuk dengan kehilangan masing-masing. Dan Rani hanya terlihat seperti orang yang tidak seharusnya ada di sini. Waktu berjalan tanpa terasa, matahari mulai condong ke barat. Bayangan makam semakin panjang, dan udara mulai terasa lebih dingin. Rani masih di sana, tidak berpindah, seolah ia tidak punya alasan untuk pergi. Langkah kaki terdengar dari kejauhan, berat, tegas. Seorang penjaga makam berjalan mendekat, wajahnya langsung berubah saat melihat sosok yang sama lagi. Ia berhenti beberapa langkah dari Rani. "Hei, kamu lagi." Rani tersentak, buru-buru mengangkat kepalanya. Matanya masih basah. Ia langsung berdiri, tubuhnya sedikit membungkuk. "Saya cuma duduk sebentar, Pak."
Penjaga itu mendengus pelan, jelas tidak percaya. Sebentar katanya. Dari tadi saya lihat kamu tidak pindah-pindah. Rani menunduk. Tangannya menggenggam ujung bajunya yang robek. Maaf pak. Penjaga itu melangkah lebih dekat. Suaranya mulai meninggi. Ini bukan tempat main. Kamu pikir ini taman umum? Rani menggeleng cepat. Tidak pak, saya tidak ambil apa-apa. Kalau tidak ambil apa-apa, kenapa kamu kesini terus? Pertanyaan itu membuat Rani diam. Bibirnya sedikit terbuka, seolah ingin menjawab, tapi tidak ada kata yang keluar. Tatapannya perlahan beralih ke makam di sampingnya. Hanya sebentar, lalu kembali turun ke tanah. Penjaga itu menghela napas panjang. Sudah, pergi sekarang. Jangan sampai saya lihat kamu lagi di sini. Rani mengangguk pelan. Iya, Pak. Ia berbalik. Langkahnya pelan, hampir tanpa suara. Namun sebelum benar-benar menjauh, ia berhenti. Hanya 1 detik. Ia menoleh ke belakang. Menatap makam itu lagi. Tatapan yang sulit dijelaskan. Bukan seperti orang asing. Bukan juga seperti orang yang hanya lewat. Seperti seseorang yang merasa punya sesuatu di sana. Lalu ia berjalan pergi, meninggalkan makam itu sendiri. Namun keesokan harinya, langkah kaki yang sama akan kembali terdengar di tempat yang sama. Pagi itu matahari belum sepenuhnya naik, tapi Rani sudah berjalan di jalan kecil menuju pemakaman yang sama. Di tangannya, sebuah karung lusuh tergantung ringan. Isinya belum banyak. Beberapa botol plastik dan potongan kardus yang ia temukan sejak subuh. Napasnya masih pelan, belum terlalu lelah, tapi langkahnya tetap berat. Bukan karena jarak, tapi karena tujuan. Gerbang pemakaman terlihat dari kejauhan. Besar, tinggi dan bersih. Kontras dengan tubuh Rani yang tampak kecil dan kotor saat mendekatinya. Ia tidak berhenti, seperti kemarin. Seperti hari-hari sebelumnya, Rani masuk tanpa ragu. Beberapa orang yang datang pagi itu mulai memperhatikan. Ada yang sekadar melirik, ada yang mengerutkan kening, ada juga yang langsung memalingkan wajah. Seolah kehadiran Rani merusak pemandangan yang sudah tertata rapi. Namun Rani tidak peduli. Ia berjalan lurus ke dalam. Langkahnya hafal arah. Dan seperti biasa, ia berhenti di makam yang sama. Batu nisan itu masih mengilap. Bunga-bunga baru sudah diganti. Lebih segar dari kemarin. Rani berdiri sebentar. Matanya menatap nama itu lagi. Lalu perlahan, ia berlutut seperti kemarin. Tangannya menyentuh sisi makam itu, pelan. Hari ini ia tidak langsung menangis. Ia hanya menatap. Lama sekali. Seolah sedang mencoba memahami sesuatu yang tidak pernah benar-benar jelas. Suara langkah kaki mendekat. Lebih cepat dari kemarin, lebih kasar. Rani bahkan belum sempat menoleh ketika suara itu sudah terdengar. Kamu lagi. Rani terkejut. Tubuhnya langsung menegang. Ia buru-buru berdiri. Penjaga makam yang sama sudah berdiri di depannya. Wajahnya jelas lebih kesal dari sebelumnya. Kamu tidak dengar kemarin saya bilang apa? Rani menunduk. Saya cuma... Sebentar saja, Pak. Penjaga itu tertawa sinis. Sebentar, terus tiap hari. Ia melangkah lebih dekat. Hampir membuat Rani mundur 1 langkah. Jangan macam-macam di sini. Ini tempat orang terhormat. Rani menggenggam ujung bajunya. Saya tidak macam-macam, Pak. Lalu kenapa kamu di sini? Pertanyaan itu datang lagi. Dan lagi-lagi, Rani tidak menjawab. Bibirnya bergerak sedikit, tapi tidak ada suara. Penjaga itu menggeleng kesal. Sudah, keluar sekarang. Rani tidak bergerak. Ia masih menatap tanah. Detik berlalu. Hening. Penjaga itu mulai kehilangan kesabaran. Keluar. Tangannya bergerak, menarik lengan Rani dengan kasar. Rani tersentak. Tubuhnya ikut tertarik ke belakang. Pak, saya bisa jalan sendiri. Kalau bisa, dari tadi sudah pergi. Penjaga itu tidak melepaskan. Ia menyeret Rani beberapa langkah menjauh dari makam itu. Orang-orang mulai melihat. Beberapa berhenti. Beberapa berbisik pelan. Seorang wanita berpakaian rapi menggeleng kecil, sambil berbisik pada temannya. Sekarang, pemakaman juga dimasuki orang seperti itu. Rani mendengar. Walau pelan, walau tidak langsung, kata-kata itu tetap sampai. Dan menusuk. Ia tidak melawan, tidak berteriak, tidak juga membela diri. Hanya mengikuti tarikan itu dengan tubuh yang semakin lemah. Saat sampai di dekat jalan setapak, penjaga itu akhirnya melepaskan tangannya. Jangan datang lagi. Suara itu tegas, tidak memberi ruang. Rani terdiam. Ia hanya mengangguk pelan. Iya, Pak. Tanpa menatap siapapun,
ia berjalan keluar dari area makam. Langkahnya lebih cepat dari kemarin, tapi bukan karena ingin pergi, melainkan karena ingin menghilang. Begitu keluar gerbang, ia berhenti. Napasnya sedikit berat. Tangannya masih terasa sakit di bagian yang tadi ditarik. Ia menunduk, melihat telapak kakinya yang kotor. Lalu perlahan, ia duduk di pinggir jalan. Karung lusuhnya ia letakkan di samping. Beberapa botol plastik di dalamnya berbunyi pelan saat bergerak. Rani tidak menangis, tidak seperti kemarin. Ia hanya diam, menatap kosong ke depan. Namun matanya tetap menyimpan sesuatu yang sama, sesuatu yang belum selesai. Beberapa menit berlalu, orang-orang terus keluar masuk pemakaman. Tidak ada yang benar-benar memperhatikan. Rani akhirnya berdiri lagi, mengangkat karungnya, lalu berjalan pergi, menjauh dari tempat itu. Namun langkahnya tidak sepenuhnya ringan, seolah sebagian dirinya masih tertinggal di dalam. Dan tanpa perlu dikatakan, besok pagi, ia akan kembali lagi. Hari itu hujan turun sejak pagi. Bukan hujan deras yang mengguyur tanpa jeda, melainkan hujan tipis yang terus jatuh perlahan, seperti enggan berhenti. Jalanan menjadi basah, tanah berubah licin, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Di sudut kota yang sepi, Rani berjalan pelan di pinggir jalan. Karung lusuhnya sudah setengah terisi. Beberapa botol plastik menonjol keluar, bercampur dengan kardus yang mulai lembek karena air. Bajunya yang memang sudah tipis, kini semakin basah menempel di tubuhnya. Namun langkahnya tetap sama, tidak tergesa, tidak juga ragu. Seolah hujan tidak pernah menjadi alasan untuk berhenti. Beberapa orang berteduh di bawah warung kecil. Ada yang memperhatikan Rani lewat, ada yang sekadar menoleh sekilas, lalu kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Seorang ibu paruh baya menggeleng pelan. Anak sekecil itu, hidupnya berat sekali. Namun Rani tidak mendengar, atau mungkin ia sudah terlalu sering mendengar hal seperti itu, sampai tidak lagi perlu merespon. Langkahnya terus berlanjut, melewati jalan yang sama, menuju tempat yang sama. Gerbang pemakaman terlihat samar di balik rintik hujan. Besi hitamnya basah, tampak lebih gelap dari biasanya. Rani berhenti sejenak di depan gerbang itu. Bukan karena ragu, melainkan seperti menarik napas lebih dalam sebelum masuk. Lalu ia melangkah masuk. Beberapa pengunjung terlihat lebih sedikit dari biasanya. Hanya beberapa orang yang berjalan cepat sambil menutup kepala, atau berdiri di bawah payung dengan wajah muram. Rani berjalan di antara mereka. Kakinya meninggalkan jejak kecil di tanah basah. Dan seperti hari-hari sebelumnya, ia menuju satu makam yang sama. Makam itu tetap bersih. Meskipun hujan turun, bunga-bunganya masih tertata rapi. Seolah selalu ada yang memastikan tempat itu tetap terawat. Rani berhenti. Matanya menatap batu nisan itu lama. Hujan membasahi rambutnya, mengalir turun ke wajahnya, bercampur dengan sesuatu yang mulai hangat di sudut matanya. Perlahan, ia berlutut. Tanah di bawahnya lembek, sedikit membuat lututnya tenggelam. Namun ia tidak peduli. Tangannya menyentuh sisi makam itu lagi. Dingin, licin karena air, namun sentuhan itu tetap lembut. Hari ini ia tidak langsung menangis. Ia hanya menunduk, lama sekali, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar. Angin berhembus pelan, membawa suara daun yang bergesekan dan hujan yang terus jatuh di atas batu nisan. Rani menutup matanya sebentar. Lalu tanpa sadar, air matanya kembali jatuh. Bercampur dengan air hujan. Tidak ada yang bisa membedakan mana yang lebih dulu. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki kembali terdengar. Rani tidak langsung menoleh. Ia sudah tahu siapa itu. "Kamu lagi?" Suara itu tetap sama. Datar, tapi menyimpan kesal. Rani membuka matanya perlahan, lalu berdiri. Tubuhnya basah kuyup. Penjaga makam itu berdiri beberapa langkah darinya, kali ini membawa payung hitam. Tatapannya lebih tajam. "Kamu tidak kapok ya?" Rani menunduk. "Saya cuma sebentar, Pak." Penjaga itu mendengus. "Sebentar. Hujan begini pun kamu tetap kesini." Ia menggeleng pelan, seperti tidak mengerti. "Memangnya apa yang kamu cari di sini?" Pertanyaan itu kembali datang. Dan seperti sebelumnya, Rani tidak menjawab. Bibirnya bergerak sedikit, tapi kata-kata itu tetap tertahan. Penjaga itu melangkah lebih dekat. "Kamu pikir kalau kamu diam terus, saya akan biarkan?" Rani tetap diam, tangannya mengepal kecil di samping tubuhnya. Hujan semakin deras,
Suasana menjadi semakin dingin. Beberapa detik berlalu. Lalu penjaga itu menghela napas panjang. Sudah, pergi sana. Kali ini ia tidak menarik Rani, hanya menunjuk ke arah gerbang. Rani mengangguk pelan. Iya pak, ia berbalik. Langkahnya pelan seperti selalu, namun sebelum benar-benar pergi, ia kembali menoleh. Hanya sebentar, menatap makam itu sekali lagi. Tatapan yang sama, dalam, dan tidak bisa dijelaskan. Lalu ia berjalan menjauh. Hujan masih turun. Langkahnya semakin kecil terlihat dari kejauhan. Namun satu hal tetap sama. Besok, entah hujan, entah panas, entah tubuhnya kuat atau tidak, Rani akan tetap kembali. Sore itu hujan sudah berhenti. Tanah masih basah, menyisakan genangan kecil di beberapa sudut jalan. Langit berubah ke warna jingga pucat, seolah memberi jeda sebelum malam benar-benar datang. Di pinggir kota, di antara deretan rumah sederhana, berdiri sebuah gubuk kecil yang tampak hampir roboh. Dindingnya dari papan tua yang sudah retak di sana-sini. Atapnya bocor di beberapa bagian, ditambal dengan plastik bekas yang diikat seadanya. Di depan pintu, hanya ada satu kursi kayu kecil yang sudah miring. Itulah tempat Rani tinggal. Ia mendorong pintu perlahan. Suara kayu berderit terdengar pelan saat pintu terbuka. Di dalam, tidak banyak yang bisa disebut sebagai isi rumah. Hanya tikar tipis di lantai, sebuah ember plastik, dan beberapa barang bekas yang tersusun di sudut ruangan. Karung lusuh yang tadi ia bawa ia letakkan di dekat dinding. Rani duduk di atas tikar. Tubuhnya masih lelah. Tangannya bergerak pelan, membuka isi karung satu persatu. Botol plastik dipisahkan. Kardus yang masih kering diletakkan di sisi lain. Gerakannya teratur, sudah terbiasa. Namun kali ini, ia berhenti. Tangannya menggenggam satu botol plastik, tapi matanya tidak lagi melihat ke sana. Tatapannya kosong. Perlahan, ia menarik napas panjang. Di dalam pikirannya, ada sesuatu yang muncul. Bukan kenangan yang jelas, hanya potongan-potongan kecil. Seorang wanita. Wajahnya lemah, tapi tersenyum. Tangan yang hangat mengusap kepala Rani kecil. Suara pelan yang sering memanggil namanya. Ibu? Rani berbisik sangat pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Namun bayangan itu tidak bertahan lama. Berganti dengan potongan lain. Samar, tidak utuh. Seorang pria. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya bayangan. Namun ada satu hal yang terasa nyata. Suara langkahnya. Berat, pelan. Seperti seseorang yang datang diam-diam. Rani kecil berdiri di depan pintu, menatap pria itu. Dan pria itu berlutut, mengulurkan tangan, seolah ingin mengusap kepala Rani. Namun bayangan itu tiba-tiba hilang, seperti dipotong. Rani membuka matanya. Napasnya sedikit berat, tangannya tanpa sadar mengepal. Ia menunduk, mencoba mengingat lebih jauh. Namun tidak ada yang datang, hanya rasa kosong. Seolah ada bagian dari hidupnya yang hilang, tidak pernah lengkap. Dari sudut ruangan, sebuah plastik kecil terlipat rapi. Rani melirik ke sana. Beberapa detik, ia hanya diam. Lalu perlahan, ia merangkak mendekat. Tangannya membuka plastik itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ada beberapa barang kecil. Kancing lama, potongan kain, dan satu benda yang ia pegang lebih lama dari yang lain. Sebuah foto. Sudah kusam, sudah hampir pudar. Rani menatap foto itu. Matanya perlahan berubah. Di dalam foto itu, ada seorang pria. Wajahnya tersenyum. Tangannya menggendong seorang anak kecil. Anak itu adalah Rani. Rani kecil terlihat tertawa. Tangannya memegang baju pria itu dengan erat. Namun di sisi foto, ada bagian yang seperti terlipat. Seolah pernah disembunyikan. Rani menyentuh bagian itu, pelan, seperti takut merusaknya. Matanya tidak berkedip, seolah sedang mencoba memahami sesuatu yang belum pernah ia mengerti. Suara angin masuk dari celah dinding, membuat plastik di sudut ruangan bergerak pelan. Rani masih memegang foto itu, tidak berbicara, tidak menangis, namun matanya tidak lagi kosong. Ada sesuatu yang tumbuh di sana, sesuatu yang belum jelas, namun cukup kuat untuk membuatnya bangkit keesokan hari dan kembali berjalan ke tempat yang sama, ke makam itu, tanpa tahu bahwa potongan masa lalu yang hilang itu sebentar lagi akan mulai terbuka. Pagi itu, langit cerah. Terlalu cerah untuk suasana yang akan terjadi di dalam pemakaman itu. Udara terasa bersih, cahaya matahari jatuh lembut,
di atas batu-batu nisan yang tersusun rapi. Bunga-bunga tampak lebih segar dari biasanya, seolah hari itu tidak menyimpan apapun selain ketenangan. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Sebuah mobil hitam mewah perlahan berhenti di depan gerbang pemakaman. Mesinnya dimatikan. Pintu terbuka. Seorang pria muda keluar dengan langkah yang tenang namun tegas. Namanya Aditya. Jas navy yang dikenakannya rapi, tanpa satupun lipatan yang terlihat salah. Sepatunya mengilap. Rambutnya tertata sempurna. Wajahnya dingin, seperti seseorang yang terbiasa menyembunyikan perasaannya, namun di balik itu ada sesuatu yang berat. Langkahnya masuk ke dalam pemakaman, tidak terburu-buru, tapi juga tidak santai. Seolah setiap langkahnya membawa sesuatu yang belum selesai. Penjaga makam yang melihatnya langsung menunduk hormat. "Selamat pagi, Tuan." Aditya hanya mengangguk singkat, tatapannya lurus ke depan. Ia tidak datang untuk berbasa-basi. Hari itu, ia hanya ingin melihat satu tempat, makam ayahnya. Langkahnya semakin dalam masuk ke area makam, semua terlihat seperti biasa. Sampai akhirnya, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di sana, di depan makam itu, ada seorang gadis, berlutut, kepalanya sedikit menunduk, tangannya menyentuh sisi batu nisan itu, diam. Seperti hari-hari sebelumnya, Rani, langkah Aditya berhenti. Wajahnya langsung berubah. Dingin yang tadi terlihat tenang, kini menjadi tajam. Alisnya mengerut, rahangnya mengeras. Beberapa detik ia hanya berdiri, menatap, seolah mencoba memastikan bahwa yang ia lihat itu benar. Lalu langkahnya kembali bergerak. Lebih cepat, lebih berat. Suara sepatu yang menghantam jalan setapak terdengar jelas di antara keheningan. Rani tidak langsung menyadari, ia masih tenggelam dalam diamnya. Sampai suara itu memecah semuanya. "Hei!" Rani tersentak, tubuhnya langsung menegang. Ia menoleh cepat, matanya membesar saat melihat pria itu berdiri di depannya. Jas navy, tatapan tajam, dan aura yang membuatnya langsung merasa kecil. Rani buru-buru berdiri, tangannya sedikit gemetar. "Aku..." Belum sempat ia melanjutkan, suara itu kembali memotong. "Kamu siapa?" Nada suara Aditya rendah, namun tajam, seperti menahan sesuatu yang lebih besar. Rani tidak langsung menjawab. Napasnya sedikit tercekat. Cuman apa?" Aditya melangkah lebih dekat, tatapannya tidak lepas dari wajah Rani. "Berani-beraninya kamu di sini." Rani mundur satu langkah kecil. "Ini makam ayahku." Kalimat itu jatuh pelan, namun berat, seolah memberi garis yang jelas. Rani menunduk, jantungnya berdegup lebih cepat. "Aku tidak apa?" Suara Aditya mulai meninggi. "Tidak tahu tempat? Atau memang sengaja?" Rani menggeleng cepat. "Aku tidak ambil apa-apa." "Siapa yang bicara soal ambil?" Aditya tersenyum tipis, namun senyum itu tidak hangat. "Keberadaanmu saja sudah masalah." Rani terdiam, tangannya mengepal kecil, matanya mulai berkaca-kaca. Penjaga makam yang tadi melihat dari kejauhan kini mendekat. "Maaf, Tuan." Ia menunduk sedikit. "Anak ini memang sering kesini." Aditya tidak mengalihkan pandangannya dari Rani. "Sering." Penjaga itu mengangguk. "Sudah beberapa minggu." Suasana menjadi lebih tegang. Udara yang tadi terasa tenang, kini seperti menahan sesuatu. Aditya menarik napas pelan, tatapannya semakin tajam. "Kenapa kamu kesini?" Pertanyaan itu akhirnya keluar, langsung, tanpa basa-basi. Rani tidak menjawab, bibirnya bergerak. Namun tidak ada suara. Aditya melangkah satu langkah lagi. Jarak mereka kini sangat dekat. "Jawab." Suara itu lebih keras, lebih menekan. Rani menunduk lebih dalam. Tangannya gemetar. Air matanya mulai jatuh. Namun ia masih diam. Masih menahan sesuatu. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, Rani tidak bisa lagi menghindar. Kata-kata itu mulai naik ke tenggorokannya. Pelan, berat, seolah sudah lama tertahan. Dan sebentar lagi akan keluar. Udara di sekitar makam itu terasa berubah. Tidak ada angin. Tidak ada suara lain selain napas yang tertahan dan detak yang tidak terdengar, tapi terasa kuat di dada. Rani masih menunduk. Tubuhnya gemetar kecil. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi pipinya yang kotor. Di depannya, Aditya berdiri tegak. Tatapannya tidak berpindah. Tidak memberi ruang. "Jawab." Suara itu kembali terdengar. Lebih dalam. Lebih menekan. Rani mencoba membuka mulutnya.
Namun suaranya seperti tertahan di dalam. Kata itu keluar sangat pelan. Hampir tidak terdengar. Aditya mengerutkan kening. Aku tidak dengar. Nada suaranya naik sedikit, Rani menelan ludah. Tangannya mengepal lebih kuat. Namun saat ia hendak bicara, penjaga makam kembali menyela. Tuan, anak ini memang aneh. Aditya tidak menoleh. Penjaga itu melanjutkan. Setiap hari dia datang ke sini, duduk lama. Kadang sampai sore. Rani menutup matanya sebentar. Seolah setiap kata itu menekan dirinya lebih dalam. Sudah sering saya usir. Penjaga itu mendengus pelan, tapi tetap saja kembali. Aditya menarik napas pelan, lalu menghembuskannya perlahan. Tatapannya berubah. Bukan lagi sekadar marah, tapi tersinggung. Seolah ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar gangguan. Kamu pikir ini tempat umum? Suara Aditya lebih tenang, namun justru lebih dingin. Rani menggeleng cepat. Tidak, aku tidak. Lalu apa? Kali ini suaranya memotong, tidak memberi ruang. Rani terdiam lagi. Air matanya terus jatuh. Namun ia masih menahan, masih belum berani. Aditya melangkah satu langkah lagi. Kini jarak mereka hampir tidak ada. Kamu tahu siapa ayahku? Rani tidak menjawab. Tatapannya tetap ke bawah. Orang seperti kamu... Suara Aditya mulai berat. Tidak punya urusan di sini. Kalimat itu jatuh pelan, namun tajam, menusuk. Rani menggigit bibirnya, menahan sesuatu, namun tubuhnya semakin gemetar. Penjaga makam mengangguk kecil, seperti membenarkan. Betul, Tuan. Saya juga sudah bilang begitu. Aditya tidak menanggapi. Ia masih menatap Rani. Menunggu, menekan. Kalau kamu tidak pergi sekarang, suaranya menurun. Saya yang akan keluarkan kamu. Rani mengangkat wajahnya sedikit. Matanya merah. Tatapannya tidak lagi sepenuhnya kosong. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang mulai berani muncul. Namun masih tertahan. Suaranya bergetar. Aditya tidak bergerak. Aku tidak... Rani berhenti, napasnya terputus sebentar. Tangannya menggenggam bajunya sendiri. Seolah mencari kekuatan dari sesuatu yang tidak ada. Aku tidak mau ganggu. Lanjutnya pelan, Aditya menghela napas. Kalau tidak mau ganggu, jangan datang. Kalimat itu sederhana, namun berat. Rani terdiam. Air matanya jatuh lagi. Namun kali ini, ia tidak langsung menunduk lebih dalam. Ia hanya diam. Beberapa detik. Suasana menjadi semakin sunyi. Penjaga makam mulai tidak sabar. Sudah, Tuan, biar saya saja. Tangannya mulai bergerak, seolah ingin menarik Rani lagi. Namun sebelum sempat menyentuh, Rani tiba-tiba bicara. Pelan, namun cukup jelas. Ia menarik napas panjang. Suaranya masih gemetar. Aku kesini bukan untuk apa-apa. Aditya tidak langsung merespon. Tatapannya masih sama. Rani menelan ludah. Air matanya jatuh semakin cepat. Suaranya mulai pecah. Ia berhenti. Seolah ada sesuatu yang sangat berat di dalam dadanya. Sesuatu yang selama ini ia simpan. Dan sekarang tidak bisa lagi ia tahan. Tangannya mengepal, kuat. Matanya perlahan terangkat. Menatap batu nisan itu. Bukan Aditya, bukan penjaga, tapi makam itu. Dan dalam satu tarikan napas, kata-kata itu akhirnya hampir keluar. Hampir. Dan hanya tinggal 1 detik lagi sebelum semuanya berubah. Udara di sekitar makam itu terasa berat. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berbicara. Seolah seluruh dunia berhenti, hanya untuk menunggu satu kalimat yang belum selesai. Rani berdiri dengan tubuh gemetar. Air matanya terus jatuh tanpa bisa ia tahan. Tangannya masih mengepal di sisi tubuhnya. Dadanya naik turun pelan, menahan sesuatu yang sudah terlalu lama ia simpan. Di depannya, Aditya menatap tanpa berkedip. Tatapan tajam itu masih ada. Namun kini, ada sedikit ketegangan yang berbeda. Seperti seseorang yang mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Penjaga makam juga diam. Matanya berpindah dari Rani ke Aditya, lalu kembali lagi. Tidak ada yang berani memotong. Rani menarik napas panjang. Suaranya bergetar saat akhirnya keluar. Aku kesini. Ia berhenti sejenak, menelan sesuatu di tenggorokannya, karena napasnya tersendat. Air matanya jatuh lebih deras. Ia menunduk sebentar, lalu perlahan mengangkat wajahnya. Namun matanya tidak menatap Aditya. Tatapannya kembali ke batu nisan itu.
seolah ia sedang berbicara, bukan kepada orang di depannya. Mereka bilang, suaranya pecah. Dia adalah ayahku. Sunyi, benar-benar sunyi. Tidak ada suara angin, tidak ada langkah kaki, tidak ada apapun, seolah dunia menolak bergerak setelah kalimat itu keluar. Aditya tidak langsung bereaksi. Ia hanya berdiri, matanya menatap Rani. Namun bukan lagi dengan amarah yang sama. Ada jeda. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Lalu, tawa pendek keluar dari bibirnya. Bukan tawa hangat, bukan juga tawa bahagia, tawa yang dingin, sinis. Jangan ngaco. Kalimat itu jatuh cepat, tajam, seolah ingin memotong semua kemungkinan yang baru saja muncul. Rani langsung menggeleng cepat. Aku tidak bohong. Suaranya terbata. Aditya melangkah lebih dekat. Wajahnya kini benar-benar berubah. Rahangnya mengeras, matanya menajam. Ayahku bukan orang sembarangan. Nada suaranya rendah, tapi penuh tekanan. Dan bukan semua orang bisa asal datang, lalu mengaku seperti itu. Rani menunduk lagi. Air matanya tidak berhenti. Aku tidak mengaku, katanya pelan. Aditya tertawa kecil lagi. Kamu baru saja bilang dia ayahmu. Rani menggeleng, lebih cepat, lebih panik. Aku cuma bilang, mereka yang bilang. Suaranya pecah. Siapa mereka? Pertanyaan itu langsung datang, tidak memberi jeda. Rani terdiam. Bibirnya bergetar. Orang-orang jawabnya pelan. Aditya menghela napas panjang, jelas tidak puas. Orang-orang siapa? Rani tidak menjawab. Ia hanya menunduk lebih dalam. Penjaga makam mulai terlihat gelisah. Ia melirik Aditya. Tuan, mungkin anak ini hanya salah dengar atau suaranya pelan. Aditya mengangkat tangan sedikit menghentikannya. Tatapannya kembali ke Rani. Lihat saya. Rani perlahan mengangkat wajahnya. Matanya merah, basah, takut. Kalau kamu bohong, suara Aditya pelan, tapi dingin. Ini bukan hal kecil. Rani menggeleng lagi. Aku tidak bohong. Suaranya hampir tidak terdengar. Aditya menatapnya beberapa detik, lama, seolah sedang mencari sesuatu di wajah itu. Namun yang ia lihat hanya ketakutan dan kejujuran yang belum ia percaya. Rani menelan ludah, tangannya bergerak pelan ke arah saku plastik kecil di pinggangnya. Gerakannya ragu, seolah ia sendiri tidak yakin harus melakukannya atau tidak. Aditya memperhatikan, alisnya sedikit mengerut. Ngapain? Rani tidak menjawab, tangannya terus bergerak, pelan, gemetar. Dan dari dalam plastik lusuh itu, ia mulai mengeluarkan sesuatu. Sesuatu yang sudah lama ia simpan, sesuatu yang akan mengubah semua yang ada di tempat itu. Dan kali ini, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Rani berdiri kaku. Tangannya gemetar saat menarik keluar sesuatu dari plastik lusuh di pinggangnya. Gerakannya lambat, seolah setiap detik terasa berat. Aditya menatap tanpa berkedip. Alisnya sedikit mengerut, mencoba memahami apa yang sedang dilakukan gadis di depannya. Penjaga makam ikut memperhatikan. Henning kembali menyelimuti tempat itu. Tidak ada yang berani bergerak. Tidak ada yang berani bicara. Rani akhirnya mengeluarkan benda itu sepenuhnya. Sebuah foto, kecil, sudah kusam, pinggirannya sedikit sobek, warnanya memudar, seperti sudah terlalu lama disimpan. Tangannya memegang foto itu dengan hati-hati, seolah takut jika terlalu kuat, kenangan di dalamnya ikut hancur. Rani tidak langsung menyerahkannya. Ia hanya menatap foto itu sebentar. Matanya kembali berkaca-kaca. Lalu perlahan, ia mengangkat tangannya, menunjukkannya ke arah Aditya. Tidak mendekat, tidak memaksa, hanya memperlihatkan. Aditya tidak langsung mengambil. Ia tetap berdiri di tempatnya. Tatapannya turun ke foto itu. Beberapa detik ia hanya melihat dari jauh. Namun sesuatu di dalam dirinya membuatnya akhirnya bergerak. Langkahnya maju 1, tangannya terangkat, dan ia mengambil foto itu dari tangan Rani. Sentuhan mereka hanya sebentar, namun cukup untuk membuat Rani menarik tangannya cepat. Seolah takut, Aditya menatap foto itu. Awalnya biasa saja, namun beberapa detik kemudian, wajahnya mulai berubah. Alisnya semakin mengerut, matanya menyipit sedikit, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Di dalam foto itu, seorang pria berdiri dengan senyum lebar. Wajahnya jelas, tidak asing, tidak mungkin salah. Ayahnya, pria yang selama ini ia kenal, yang kini hanya tinggal nama di batu nisan di depannya.
Dan di dalam foto itu, pria itu sedang menggendong seorang anak kecil. Anak itu tertawa. Tangannya memegang baju pria itu dengan erat. Anak itu adalah Rani. Aditya membeku. Tangannya yang memegang foto itu tidak bergerak. Napasnya sedikit tertahan, matanya terus menatap. Seolah berharap bahwa ia salah melihat. Namun tidak. Wajah itu terlalu jelas, terlalu nyata. Penjaga makam melangkah sedikit mendekat. Ia mencoba melihat dari samping. Itu suaranya pelan, namun tidak melanjutkan. Karena ia sendiri mulai mengerti, Aditya menurunkan foto itu sedikit. Tatapannya perlahan berpindah dari foto ke wajah Rani. Rani berdiri diam. Matanya tidak berani menatap langsung. Air matanya masih jatuh, namun kali ini ia tidak menghapusnya. Ia hanya membiarkannya. Seolah semua ini sudah tidak bisa ia tahan lagi. Aditya menelan ludah. Suaranya keluar pelan. "Dari mana kamu dapat ini?" Rani menarik napas. Suaranya masih bergetar. "Itu dari ibu," katanya pelan. Aditya tidak langsung bicara. Matanya kembali ke foto itu. Lalu lagi ke Rani. Pikirannya mulai bergerak. Cepat, namun tidak terarah. Seolah banyak potongan yang tiba-tiba muncul, tapi belum tersusun. Penjaga makam terlihat gelisah. Ia melirik Aditya. "Tuan, saya sepertinya pernah dengar sesuatu." Suaranya ragu. Aditya langsung menoleh. "Apa?" Penjaga itu menelan ludah. "Dulu, ada tetangga saya yang pernah cerita." Ia berhenti sejenak. Matanya berpikir tentang seseorang yang sering datang diam-diam ke daerah kumuh di belakang kota. Lanjutnya pelan. Aditya menatap tajam. Penjaga itu melanjutkan. Tidak lewat depan, tapi lewat jalan kecil. Seperti tidak ingin terlihat, suaranya semakin pelan. Katanya, dia sering bertemu seorang wanita miskin dan seorang anak kecil. Kalimat itu menggantung, namun cukup untuk membuat sesuatu di dalam diri Aditya mulai retak. Ia kembali melihat foto itu. Tangannya sedikit gemetar. Wajahnya tidak lagi sepenuhnya keras, namun juga belum sepenuhnya menerima. Di depannya, Rani berdiri dengan tubuh kecilnya, basah oleh air mata. Diam, tidak membela diri lagi. Seolah semua yang bisa ia katakan sudah ia berikan. Dan sekarang, semua bergantung pada satu orang, Aditya, yang mulai menyadari bahwa kenyataan di depannya tidak sesederhana yang ia pikirkan. Langit mulai berubah ke warna sore. Cahaya matahari tidak lagi terang. Hanya tersisa sinar hangat yang jatuh miring di antara batu-batu nisan. Namun suasana di depan makam itu tidak lagi sama. Tidak ada lagi ketenangan. Yang tersisa hanya diam. Yang terasa berat. Aditya masih memegang foto itu. Tatapannya tidak lepas. Seolah jika ia berkedip, semuanya akan berubah. Rani berdiri beberapa langkah di depannya. Tubuhnya masih gemetar. Namun kali ini, ia tidak mundur. Penjaga makam berdiri di samping, terlihat gelisah. Ia melirik ke arah Aditya beberapa kali, seolah ingin bicara, tapi tidak berani. Akhirnya Aditya menarik napas panjang, lalu mengangkat wajahnya. "Di mana kamu tinggal?" Suaranya tidak lagi sekeras tadi, namun masih tegas. Rani sedikit terkejut. Ia tidak langsung menjawab. "Di belakang pasar lama," katanya pelan. Aditya mengangguk kecil. Matanya masih menyimpan sesuatu yang belum selesai. Lalu ia menoleh ke penjaga makam. "Kamu bilang, pernah dengar cerita itu?" Penjaga itu mengangguk cepat. "Iya, Tuan. Dari tetangga saya." Suaranya ragu. Aditya tidak banyak bicara. "Antar saya ke orang itu." Penjaga makam terlihat sedikit kaget. "Sekarang, Tuan." Aditya mengangguk. "Sekarang." Suasana kembali hening sejenak. Rani berdiri tanpa bergerak, seolah tidak tahu harus ikut atau tidak. Aditya meliriknya sekilas. "Kalau kamu tidak bohong," suaranya pelan, "ikut." Rani menunduk, lalu mengangguk kecil. "Iya." Beberapa saat kemudian, mereka bertiga berjalan keluar dari pemakaman. Langkah mereka berbeda. Aditya berjalan di depan, cepat dan tegas. Penjaga makam mengikuti di samping. Rani berjalan di belakang, pelan, seperti selalu. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Ada harapan, kecil, tapi nyata. Perjalanan tidak terlalu jauh. Mereka melewati jalan kecil, lalu masuk ke area perkampungan yang lebih padat. Rumah-rumah sederhana berdiri rapat,
Beberapa terlihat sudah tua. Bau tanah dan sisa sampah samar terasa di udara. Rani terlihat semakin pelan langkahnya. Tempat ini adalah dunia yang ia kenal. Berbeda dengan dunia Aditya, penjaga makam berhenti di depan sebuah rumah kecil. Pintunya terbuka sedikit, ia mengetuk pelan. "Pak, saya..." Suara dari dalam terdengar. "Masuk saja." Mereka masuk. Di dalam, seorang pria paruh baya duduk di kursi kayu. Wajahnya tampak lelah, namun matanya tajam. Ia melihat ke arah mereka satu persatu. Tatapannya berhenti di Rani. Alisnya sedikit terangkat. "Kamu anak itu ya?" Rani menunduk. "Iya." Aditya melangkah maju. "Saya ingin tahu sesuatu." Nada suaranya tegas. Pria itu menatap Aditya. Dari pakaian, dari cara berdiri, ia langsung tahu ini bukan orang biasa. "Apa yang ingin kamu tahu?" Aditya mengeluarkan foto itu, menunjukkannya. "Apakah kamu pernah melihat orang ini?" Pria itu melihat foto itu. Beberapa detik, lalu wajahnya berubah, bukan kaget, tapi seperti mengingat sesuatu yang lama. Ia mengangguk pelan. "Pernah." Aditya langsung menatap lebih tajam. "Kapan?" Pria itu menarik napas. "Beberapa tahun lalu," katanya pelan. "Dia sering datang ke sini." Rani mengangkat wajahnya sedikit, matanya mulai basah lagi. Aditya tetap diam, menunggu. Pria itu melanjutkan. "Tidak lewat jalan utama. Dia selalu lewat belakang." Suaranya pelan, seperti tidak ingin dilihat orang. Aditya menggenggam foto itu sedikit lebih kuat. Dia datang untuk apa? Pria itu menatap Rani, lalu kembali ke Aditya. "Untuk mereka." Satu kalimat, namun cukup. Aditya tidak langsung bicara. Napasnya tertahan. "Seorang wanita," lanjut pria itu, "dan anak kecil." Ruangan itu tiba-tiba terasa sempit, sunyi. Hanya suara napas yang terdengar. Rani menunduk lagi. Air matanya jatuh tanpa suara. Aditya berdiri diam. Pikirannya mulai tersusun. Potongan-potongan yang tadi tidak jelas, kini mulai terhubung. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai sadar bahwa semua ini bukan kebohongan. Langit sudah gelap ketika mobil hitam itu berhenti di depan sebuah rumah besar. Lampu-lampu di halaman menyala terang, memantulkan bayangan pagar tinggi dan taman yang tertata rapi. Rumah itu berdiri megah, jauh dari dunia yang selama ini Rani kenal. Pintu mobil terbuka. Aditya keluar lebih dulu. Langkahnya cepat, tegas, seperti seseorang yang tidak ingin memberi waktu pada pikirannya sendiri. Di belakangnya, Rani turun perlahan. Kakinya yang kotor menyentuh lantai halaman yang bersih mengilap. Ia menatap sekeliling sebentar. Matanya tampak kecil di antara kemewahan itu. Tangannya menggenggam ujung bajunya. Tubuhnya sedikit menegang. Ia tidak pernah berada di tempat seperti ini. Aditya tidak menoleh. Ia langsung berjalan masuk. "Masuk." Suaranya singkat. Rani mengangguk pelan, lalu mengikuti. Pintu besar terbuka. Udara di dalam terasa berbeda. Lebih dingin, lebih tenang, dan lebih asing. Lantai marmer mengilap membentang luas. Lampu gantung di atas memancarkan cahaya hangat. Dindingnya bersih, dihiasi lukisan, dan bingkai foto yang tersusun rapi. Rani melangkah pelan, seolah takut meninggalkan jejak di tempat itu. Suara langkahnya hampir tidak terdengar. Aditya berhenti di tengah ruang tamu. Ia menarik napas dalam, lalu memanggil, "Ibu." Suara itu tidak keras, namun cukup untuk memenuhi ruangan. Beberapa detik hening. Lalu dari arah tangga, seorang wanita turun perlahan. Usianya tidak muda lagi, namun wajahnya masih terlihat terawat. Pakaiannya rapi, langkahnya tenang. Ia adalah ibu Aditya. Tatapannya awalnya biasa saja. Namun saat melihat Rani, langkahnya berhenti. Wajahnya berubah. Bukan marah, bukan juga kaget biasa. Tapi seperti seseorang yang tiba-tiba melihat sesuatu dari masa lalu yang ingin ia lupakan. Aditya melangkah sedikit maju. "Aku mau tanya sesuatu." Ibunya tidak langsung menjawab. Tatapannya masih tertuju pada Rani. Beberapa detik, lalu ia menurunkan pandangannya. "Kamu bawa siapa?" Suaranya pelan, namun terdengar tegang. Aditya tidak menjawab langsung. Ia mengeluarkan foto itu, mengangkatnya sedikit. "Ibu tahu ini." Ibunya melihat foto itu, dan saat itu tangannya sedikit bergetar. Ia mencoba menahan, namun tidak sepenuhnya berhasil. Aditya menangkap itu. Matanya menajam. "Jadi ibu tahu?"
Ibunya menarik napas, mencoba tetap tenang. Apa maksudmu? Aditya melangkah lebih dekat, menaruh foto itu di meja. Aku tanya sekali lagi, suaranya lebih dalam, lebih berat. Ibu tahu ini atau tidak? Ibunya menatap foto itu. Beberapa detik, lama, seolah ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa ia hindari lagi. Rani berdiri di belakang, diam, tidak berani bergerak. Namun matanya tidak lepas dari wanita itu. Wanita yang mungkin tahu sesuatu. Akhirnya, ibunya menutup matanya sebentar, lalu membuka lagi. Air matanya mulai terlihat. Iya, satu kata, pelan, namun cukup untuk membuat suasana berubah. Aditya membeku, matanya tidak berkedip. Iya, ulang ibunya pelan, tangannya mulai gemetar. Itu benar. Kalimat itu jatuh, dan tidak ada yang sama lagi setelah itu. Rani menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Aditya berdiri diam, namun kali ini bukan karena marah, melainkan karena sesuatu di dalam dirinya mulai runtuh, dan ia tahu apa yang akan ia dengar setelah ini akan mengubah semuanya. Ruangan itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Lampu gantung tetap menyala hangat, namun tidak mampu mengusir dingin yang tiba-tiba memenuhi udara. Aditya berdiri di depan meja, tangannya mengepal pelan, matanya tidak lepas dari ibunya. Iya, benar. Kata-kata itu masih terngiang, masih terasa berat, masih belum bisa ia terima sepenuhnya. Ibu jelaskan, suaranya rendah, namun tidak lagi sekadar marah. Ada sesuatu yang lebih dalam. Ibunya menunduk, tangannya saling menggenggam, seolah mencoba menahan sesuatu yang sudah terlalu lama ia simpan. Beberapa detik ia tidak bicara, hanya napasnya yang terdengar. Lalu perlahan, ia mengangkat wajahnya. Air matanya jatuh. Ayahmu, suaranya pelan, tidak pernah meninggalkan kita. Aditya tidak bergerak, namun alisnya sedikit mengerut. Dia hanya... Ibunya berhenti sejenak, menahan tangisnya. Tidak bisa meninggalkan anak itu juga. Kalimat itu jatuh pelan, namun seperti memukul sesuatu di dalam dada Aditya. Matanya langsung berpindah ke Rani. Rani menunduk, air matanya jatuh lagi. Ibunya melanjutkan. Dulu, suaranya bergetar. Ada kejadian yang tidak pernah kamu tahu. Aditya menatap lagi. Diam, mendengar. Ayahmu, ia menarik napas panjang, secara tidak langsung membuat seorang pria kehilangan nyawanya. Rani menutup matanya, tangannya mengepal, seolah ia sudah tahu bagian itu. Ibunya melanjutkan. Pria itu adalah ayah kandung Rani. Hening, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berani bicara. Aditya menelan ludah, namun ia tetap diam, membiarkan semuanya keluar. Wanita itu... Ibunya menunjuk pelan ke arah Rani. Ibunya datang sambil menangis, menggendong anak kecil. Suaranya pecah. Dia tidak menuntut apapun, tidak meminta balasan, tidak juga menyalahkan. Ibunya menutup wajahnya sebentar, tangisnya mulai terdengar. Dia hanya menerima. Rani menggigit bibirnya. Air matanya tidak berhenti. Aditya masih berdiri, kaku. Ibunya melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. Ayahmu tidak sanggup melihat itu. Dia merasa bersalah. Dia ingin bertanggung jawab. Napasnya terputus, tapi tidak bisa terbuka. Aditya mengerutkan kening. Kenapa? Ibunya menatapnya. Matanya penuh air. Karena dia takut. Suaranya hampir tidak terdengar. Kehilangan kita. Kalimat itu membuat Aditya membeku. Ibunya menunduk lagi. Dia datang diam-diam. Lanjutnya, memberi uang. Membantu dari jauh, dan memperhatikan anak itu. Suaranya semakin pelan. Rani menutup wajahnya. Tangisnya akhirnya keluar, namun pelan, tertahan. Dia, ibunya berhenti sejenak, menganggap Rani seperti anaknya sendiri. Kalimat itu jatuh perlahan, namun dalam. Aditya tidak bergerak, namun napasnya berubah. Lebih berat. Ibunya mengangkat wajahnya, menatap Aditya dengan penuh penyesalan. Aku tahu semua itu. Satu kalimat membuat suasana semakin berat. Aditya menatap tajam. Ibu tahu. Ibunya mengangguk. Air matanya jatuh lagi. Aku tahu. Suaranya pecah. Sejak awal. Rani menunduk semakin dalam. Tangannya menutup mulutnya sendiri, seolah tidak ingin suaranya keluar. Aditya menarik napas panjang. Matanya tidak lagi setajam tadi, namun lebih dalam.
lebih rumit. Lalu kenapa? Suaranya pelan. Tidak pernah bilang. Ibunya menutup wajahnya lagi. Tangisnya semakin jelas. Aku takut, katanya pelan. Aku takut semuanya hancur. Kalimat itu menggantung di udara. Tidak ada yang langsung menjawab. Namun cukup untuk membuat semua yang ada di ruangan itu tidak lagi sama. Dan untuk pertama kalinya, Aditya benar-benar mengerti bahwa ayahnya menyimpan kehidupan lain yang tidak pernah ia lihat. Ruangan itu tidak lagi terasa hangat. Cahaya lampu tetap sama, tapi suasananya berubah. Seolah setiap sudut menyimpan sesuatu yang baru saja terbuka, dan tidak ada satupun yang siap menerimanya. Aditya berdiri diam, namun bukan diam yang tenang. Diam yang penuh tekanan. Tangannya masih mengepal. Urat di lehernya terlihat tegang. Napasnya tidak lagi teratur seperti sebelumnya. Ibunya masih menutup wajahnya. Tangisnya pelan, namun terus mengalir. Rani berdiri di belakang. Tubuhnya kecil, hampir tidak terlihat di tengah ruangan besar itu. Ia menunduk, tidak berani bergerak, tidak berani bersuara. Aditya akhirnya bicara. Jadi selama ini, suaranya berat. Ibu tahu semuanya. Ibunya tidak langsung menjawab, namun bahunya sedikit bergerak. Iya, jawabnya pelan. Satu kata itu cukup, Aditya tertawa kecil. Namun bukan tawa yang ringan, tawa yang terdengar pahit. Selama ini aku hidup. Ia menarik napas, tanpa tahu apa-apa. Ia berjalan beberapa langkah menjauh, lalu kembali lagi. Seolah pikirannya tidak bisa diam di satu tempat. Ibu melihat ayah pergi, suaranya mulai naik. Diam-diam, bertahun-tahun. Ibunya terdiam, air matanya terus jatuh. Dan ibu memilih diam. Kalimat itu tajam, langsung, tidak memberi ruang. Ibunya menggeleng pelan. Aku tidak tahu harus bagaimana. Suaranya lemah. Kalau aku bicara, ia berhenti sejenak. Aku takut kamu membenci ayahmu. Aditya langsung menatap. Sekarang, satu kata. Namun penuh tekanan. Ibunya tidak menjawab. Ia hanya menunduk lebih dalam. Aditya menghela napas keras. Tangannya menyisir rambutnya sendiri dengan kasar. Sekarang aku tahu, suaranya bergetar. Dan semuanya terasa lebih buruk. Ia berhenti. Matanya menatap kosong ke depan. Seolah mencoba menerima sesuatu yang terlalu besar. Rani di belakangnya tidak berani mengangkat kepala. Namun ia mendengar setiap kata. Dan setiap kata itu terasa. Bukan hanya milik mereka, tapi juga miliknya. Aditya menoleh ke arah Rani. Tatapannya tidak lagi sekeras tadi, namun masih penuh emosi. Kamu... Ia berhenti sejenak. Selama ini hidup seperti itu. Rani tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Air matanya jatuh lagi. Aditya menatap beberapa detik, lalu kembali mengalihkan pandangannya, seolah ia belum siap melihat lebih lama. Ia kembali ke arah ibunya. Kamu tahu mereka hidup susah. Ibunya menutup matanya. Iya, jawabnya pelan. Kamu tahu ayah sudah tidak ada. Ibunya mengangguk. Air matanya jatuh lebih deras, tapi kamu tetap diam. Kalimat itu jatuh lebih pelan, namun lebih dalam. Ibunya tidak bisa menjawab. Tangisnya semakin jelas. Aditya menarik napas panjang, lama, seolah mencoba menahan sesuatu yang hampir pecah. Ayah melakukan kesalahan. Suaranya pelan, tapi dia mencoba bertanggung jawab. Ibunya menunduk, tangannya gemetar. Dan setelah dia tidak ada, lanjut Aditya. Tanggung jawab itu tidak hilang. Ruangan itu kembali sunyi. Namun kali ini, bukan sunyi yang kosong, sunyi yang penuh keputusan. Aditya berdiri tegak. Tatapannya tidak lagi goyah. Ia menatap ke depan, lalu berkata pelan, tanggung jawab itu masih ada. Ibunya mengangkat wajahnya perlahan, matanya penuh air. Apa yang kamu maksud? Aditya tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri, namun sikapnya sudah berubah. Tidak lagi bingung, tidak lagi ragu. Di belakangnya Rani masih berdiri, namun untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang berbeda di udara. Sesuatu yang mulai terasa akan berubah. Dan kali ini, bukan karena masa lalu, tapi karena keputusan yang akan diambil. Udara di dalam rumah itu terasa semakin berat, namun kali ini bukan karena rahasia yang tersembunyi, melainkan karena sebuah keputusan yang mulai terbentuk. Aditya berdiri tegak di tengah ruangan. Wajahnya tidak lagi dipenuhi kebingungan. Tatapannya kini lebih tenang, namun justru lebih dalam.
ia tidak langsung bicara. Beberapa detik ia hanya diam, seolah memastikan bahwa apa yang akan ia katakan bukan sekadar emosi sesaat. Ibunya masih duduk, matanya merah, tangannya masih bergetar. Rani berdiri di belakang, tubuhnya kecil, diam, namun seluruh perhatiannya tertuju pada satu orang, Aditya. Akhirnya, ia menarik napas panjang, lalu berbicara. "Aku tidak akan menutup ini." Suaranya pelan, namun tegas. Ibunya langsung mengangkat wajahnya. "Apa maksudmu?" Aditya tidak menoleh, tatapannya lurus ke depan. "Maksudku," ia berhenti sejenak. "Ini bukan sesuatu yang bisa kita pura-pura tidak ada." Ibunya menggeleng cepat. "Adit, ini bukan hal sederhana." Suaranya panik. "Keluarga besar kita, nama baik." Ia berhenti, napasnya terputus. Ini bisa menghancurkan semuanya. Aditya menutup matanya sebentar, lalu membukanya lagi. Semuanya sudah hancur sejak awal. Kalimat itu keluar pelan, namun langsung membuat ibunya terdiam. Aditya melanjutkan, "Hanya saja, kita yang pura-pura tidak melihat." Ibunya menunduk lagi. Tangisnya semakin jelas. Aditya akhirnya menoleh, menatap langsung ibunya. Ayah melakukan kesalahan, suaranya lebih lembut. Tapi dia tidak lari. Ibunya tidak menjawab. Air matanya terus jatuh. Dia tetap datang, lanjut Aditya. Walaupun diam-diam, Rani menunduk lebih dalam, tangannya menggenggam bajunya sendiri. Aditya melanjutkan, "Sekarang dia tidak ada." Napasnya sedikit tertahan. Tapi tanggung jawab itu tidak ikut hilang. Ia berhenti, lalu menatap ke arah Rani. Beberapa detik, lama. Tatapan itu tidak lagi penuh penolakan, namun juga belum sepenuhnya hangat. Lebih seperti seseorang yang sedang mencoba menerima kenyataan yang baru. "Aku akan menggantikan." Kalimat itu jatuh pelan, namun jelas. Rani langsung mengangkat wajahnya, matanya membesar, seolah tidak percaya. Ibunya juga menatap dengan kaget. "Adit," suaranya bergetar. Aditya tidak mengalihkan pandangannya. "Aku akan bertanggung jawab." Suaranya tetap sama, tenang, namun tidak bisa digoyahkan. Ibunya berdiri perlahan. "Adit, pikirkan lagi." Suaranya hampir memohon. "Ini bukan hanya soal kamu." Lanjutnya, "Keluarga besar kita, mereka tidak akan diam." Napasnya terputus. "Nama kita." Aditya menggeleng pelan. "Aku tidak peduli." Satu kalimat. Langsung, tanpa ragu, ibunya terdiam, seolah tidak menyangka. "Aku tidak peduli mereka mau bicara apa," lanjut Aditya. "Karena ini bukan tentang mereka." Ia menatap ibunya, dalam. Ini tentang apa yang seharusnya dilakukan sejak dulu. Ruangan itu kembali sunyi. Namun kali ini, sunyi yang berbeda. Sunyi yang penuh keputusan. Tiba-tiba, suara ponsel terdengar, keras, berulang. Aditya melirik sekilas, nama yang muncul di layar terlihat jelas. Keluarga besar, panggilan masuk terus berdatangan. Tidak berhenti, ibunya menatap panik. "Adit, mereka sudah tahu." Suaranya gemetar. Aditya hanya menatap layar itu beberapa detik, lalu ia mematikan ponselnya. Tanpa menjawab, tanpa ragu, suara itu langsung hilang, hening kembali, dan keputusan itu semakin terasa nyata. Rani berdiri diam. Air matanya jatuh lagi. Ada sesuatu yang terasa hangat di dalam dadanya. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah tempat yang perlahan mulai terbuka. Pagi itu terasa berbeda. Langit cerah, namun tidak menyilaukan. Angin berhembus pelan, membawa udara yang lebih ringan dibanding hari-hari sebelumnya. Di halaman rumah besar itu, sebuah mobil hitam kembali terparkir. Pintu terbuka. Aditya keluar lebih dulu. Langkahnya tidak lagi secepat kemarin, tidak juga terburu-buru, lebih tenang, namun tetap tegas. Di sisi lain, Rani turun perlahan, kakinya masih tanpa alas. Namun kali ini, tubuhnya tidak lagi terlihat sekecil sebelumnya. Ia mengenakan seragam sekolah sederhana. Masih baru, masih kaku, namun sangat berbeda dari pakaian lusuh yang biasa ia pakai. Tangannya menggenggam ujung lengan bajunya. Matanya melihat ke sekeliling. Masih ada rasa asing, masih ada rasa takut. Namun di balik itu, ada sesuatu yang baru. Aditya menoleh sebentar. "Sudah siap." Suaranya pelan, tidak menekan. Rani mengangguk kecil. "Iya." Mereka berjalan bersama menuju gerbang pemakaman. Langkah mereka berdampingan, tidak terlalu dekat,
namun tidak lagi berjauhan. Penjaga makam yang melihat dari kejauhan langsung terdiam. Matanya membesar. Ia mengenali keduanya. Namun yang ia lihat sekarang berbeda. Ia tidak berani mendekat, hanya berdiri di tempat, memperhatikan. Aditya dan Rani masuk ke dalam. Suasana pemakaman tetap sama, tenang, sunyi. Namun kali ini tidak terasa asing. Mereka berjalan menuju satu makam yang sama. Langkah Rani sedikit melambat saat mendekat. Matanya mulai berkaca-kaca, namun ia tetap berjalan. Sampai akhirnya mereka berhenti di depan batu nisan itu. Batu yang sama, nama yang sama, namun perasaan yang berbeda. Rani berdiri diam, tidak langsung berlutut, seolah ia menunggu sesuatu. Aditya berdiri di sampingnya. Tatapannya tertuju pada batu nisan itu. Lama, napasnya pelan, seolah ada banyak hal yang ingin ia katakan, namun tidak tahu harus mulai dari mana. Beberapa detik berlalu, hening. Lalu akhirnya, Aditya bicara. Kalau yang kamu bilang benar, suaranya pelan. Rani menoleh sedikit, matanya masih basah. Berarti kamu juga bagian dari keluarga ini. Kalimat itu jatuh pelan, namun terasa sangat jelas. Rani menunduk, air matanya jatuh, tangannya gemetar kecil. Aditya tidak menatapnya, tatapannya tetap ke depan. Aku tidak tahu harus bagaimana. Lanjutnya, semua ini bukan sesuatu yang mudah. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Tapi, ia berhenti sejenak. Aku tidak akan mengusirmu lagi. Rani menutup matanya. Air matanya jatuh lebih deras. Seolah selama ini, itulah satu kalimat yang ia tunggu. Aditya melanjutkan. Aku akan bertanggung jawab. Suaranya lebih tegas, menggantikan apa yang seharusnya dilakukan sejak dulu. Angin berhembus pelan, daun-daun bergerak ringan. Suasana tetap sunyi, namun tidak lagi terasa kosong. Rani perlahan berlutut, tangannya menyentuh sisi makam itu. Namun kali ini, tidak dengan rasa asing. Aditya berdiri di sampingnya, diam, tidak menjauh, tidak juga pergi. Di kejauhan, penjaga makam masih berdiri. Namun kali ini, tidak ada lagi tatapan curiga, hanya diam, memperhatikan, seolah ia sendiri tidak menyangka semua ini akan berubah seperti ini. Dan di depan makam itu, dua orang berdiri, dua dunia yang sebelumnya jauh, kini berada di tempat yang sama, dalam satu keheningan yang tidak lagi terasa dingin. Hari-hari berlalu, tidak cepat, tidak juga lambat, namun setiap hari membawa perubahan kecil yang perlahan menjadi nyata. Pagi itu, Rani berdiri di depan cermin kecil di sudut kamarnya. Bukan lagi gubuk sempit dengan dinding retak, melainkan kamar sederhana yang bersih. Masih terasa asing, namun tidak lagi menakutkan. Ia merapikan seragam sekolahnya. Tangannya bergerak pelan, seolah masih belum percaya bahwa itu benar-benar miliknya. Sepasang sepatu baru terletak di bawah. Masih kaku, masih bersih. Rani menatapnya beberapa detik, lalu perlahan memakainya. Langkah pertamanya terasa aneh. Bukan karena sakit, tapi karena belum terbiasa. Ia berdiri, menatap dirinya di cermin. Matanya berkaca-kaca. Namun kali ini bukan karena sedih. Di luar kamar, langkah kaki terdengar. Aditya berdiri di depan pintu. Ia tidak langsung masuk, hanya mengetuk pelan. Sudah siap. Rani menoleh, mengangguk kecil. Iya. Aditya membuka pintu sedikit, menatap Rani beberapa detik. Tidak ada senyum besar, namun ada sesuatu yang berbeda di wajahnya. Lebih tenang, lebih menerima. Kalau begitu, kita berangkat. Rani mengambil tasnya, lalu berjalan keluar. Langkahnya masih pelan, namun tidak lagi ragu. Hari pertama di sekolah tidak mudah. Tatapan orang-orang masih ada. Bisikan kecil masih terdengar. Namun Rani tidak menunduk seperti dulu. Ia tetap berjalan. Pelan, namun tegak, seolah ia tahu. Ia tidak lagi sendiri. Beberapa hari kemudian, langit sore kembali seperti dulu. Pucat, tenang. Namun kali ini, tidak lagi terasa sepi. Di dalam pemakaman itu, langkah kaki terdengar. Dua orang berjalan berdampingan. Aditya dan Rani. Mereka berhenti di depan makam yang sama. Batu nisan itu tetap mengilap. Bunga-bunga segar masih tersusun rapi, namun suasana di sekitarnya terasa berbeda. Rani berdiri lebih dekat. Tidak ragu, tidak takut. Tangannya menyentuh sisi makam itu dengan lembut. Seperti dulu, namun perasaannya tidak lagi sama.
Aditya berdiri di sampingnya. Tangannya masuk ke saku jasnya. Tatapannya lurus ke depan. Beberapa detik mereka hanya diam, lalu Aditya berbicara. Semua sudah mulai berjalan. Suaranya pelan. Rani menoleh sedikit. Aku tidak tahu apakah ini cukup. Ia berhenti sejenak, menarik napas. Tapi, aku akan terus mencoba. Rani menunduk. Air matanya jatuh pelan. Namun kali ini, ia tersenyum kecil, tidak lebar. Namun tulus, angin berhembus pelan, daun-daun bergerak ringan, langit perlahan berubah warna, matahari mulai tenggelam. Di depan makam itu, tidak ada lagi jarak yang terasa jauh, tidak ada lagi perbedaan yang terlalu besar. Yang tersisa hanya dua orang, yang dipertemukan oleh satu kebenaran. Dan di antara keheningan itu, ada sesuatu yang akhirnya utuh. Bukan karena masa lalu yang sempurna, tapi karena keberanian untuk menerima. Dan untuk pertama kalinya, Rani tidak merasa sendirian lagi. Cerita berakhir sampai di sini. Sahabat semua, dari cerita ini kita belajar bahwa tidak semua kebenaran datang di waktu yang tepat. Dan tidak semua tanggung jawab bisa kita hindari. Kadang, yang paling berat bukan menerima kenyataan, tapi berani menjalani apa yang seharusnya kita lakukan setelah mengetahuinya. Jika kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan like dan bagikan ke orang-orang terdekat kalian. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.